it's a confusing mixture. Yes. There are things which are really more than 1,000 years old, and there are things which were done only in 1880. So some parts is a new one, and some parts are very old because ones. very often each third generation rebuilt something, they added something, and it's absolutely a Nah jadi teman-teman, ini sekarang kita ada di square atau Old Town Square dari Czech Republic. Jadi di sini merupakan suatu ini kan di Praha, dia ibu kotanya Republik Ceko, dan juga di sini tempat tinggalnya presiden. Jadi di wilayah ini yang tadi saya kasih lihat ada Royal Garden lain-lain, itu adalah tempat tinggalnya presiden Ceko dan juga tempat pemerintahannya. Dan ini adalah kompleks Old Town-nya. Nanti kita lihat di mana gereja yang udah berdiri lebih dari 1000 tahun, dibangun dari tahun 500 setelah Masehi. Jadi udah hampir 2000 tahun ya, 1500 tahun lebih gitu ya teman-teman. Jadi ada gereja satu, ada 3 gereja tentu totalnya. Gereja satu dari 500 tahun, tahun 500, gereja 2 dari tahun 800, gereja ketiga itu tahun 1300 dibangun. Nanti teman-teman bisa cek bangunan katedral terbesar di Praha, dan itu dibangun 1000 tahun lebih. Halo, sekarang kita ada di Praha dan ini pertama kali kita landing dan explore negara ini. Dulu pernah landing tapi kita cuma transit aja. Nah ini adalah gereja terbesar dan tertua di Eropa bagian timur. Gereja Katedral sih bun. Iya. Wah ini besar sekali. Iya 1300 tahun lebih, hampir 1500 tahun lebih. Apa? Enggak, ini aku mau kasih lihat kalau ini adalah tempat presiden. Ini istana presiden. Nanti kalau dia tiap habis election, dia itu pidato di atas balkonnya itu, dan itu setiap Di balkon itu dada-dada ya. Tapi dia nggak mau tinggal di sini lagi karena ini kan dulu tempat komunis. Yes. Dia nggak mau digabung sama komunis yang dulu katanya. Oke. Dan Jadi ini dia sendiri. gerejanya masih aktif terus ya, boleh masuk. Masih, ini boleh aku masuk. Nah jadi teman-teman, ini kan ada bagian emas-emas itu tuh ya kan, emas di situ, emas di sana di mozaik ya kan. Itu dibuat dari 24 karat tuh. Emas 24 karat tulis. Dan ini cuma ada di situ. Nah, di situ. Apalagi lagi mahal nih sekarang emasnya kan. Emas lagi mahal 24 karat ya. Jadi 24 karat. Jadi karena dulu Ceko kaya akan mineral gold, batu-batu. Termasuk ini, kamu tahu mozaiknya ini. Ini gambar ini itu dari 10.000 pecahan gold. Wow, mozaik itu. Nah, ini ya zoom ya. Nah jadi teman-teman, yang tadi saya kasih tahu adalah di belakang saya ini ada golden plate dari mozaiknya, kemudian ada jam yang dari emas. Itu hanya satu sisi itu saja yang di dalam katedral ini yang dibuat oleh emas, dan itu semua dirancang dan dibentuk oleh orang-orang bukan dari Ceko tapi dari orang-orang Venezia. Iya betul, Italia. Jadi semua mozaiknya itu juga dari Venezia. Gitu ya teman-teman, sekedar pengetahuan baru. Dan ini bangunan-bangunan gerejanya ini ada yang sisi-sisi seperti gotik, ada yang sisi seperti bangunan-bangunan Mediterranean. Jadi dia berbeda-beda pembangunannya karena masa pembangunannya juga berbeda juga. Jadi ada yang dibangun tahun tadi, ada yang 1800, ada yang 1300, ada yang di tahun 500 gitu-gitu. Jadi beda bangunan, beda gaya arsitektur juga. Jadi di belakang saya ini adalah bangunan khas gotik. Gitu ya teman-teman. Sampai ketemu di bagian yang lain. Ya ini kita nongkrong bersama para turis-turis dari Indonesia ini. Saya udah peringatin dia Lagi ngobrol, ya kan? bagus, dia ceritanya bagus. Siapa? Lida is good. Inggrisnya bagus. Kesana aja Pak. Nah jadi teman-teman semuanya, jadi di Republik Ceko ini adalah salah satu produsen mobil terbesar di Eropa. Jadi ada brand seperti Skoda, Iveco itu perusahaan bis. Skoda itu mobil rally, mobil balap tuh Skoda. Dan itu bagus sekali produknya, hanya saja nggak masuk ke Indonesia karena harga impor yang tinggi.
Dan juga yang di sini perlu diketahui adalah Ceko adalah salah satu negara dengan keadaan sosial teraman. Jadi kalau di sini aman di Eropa, salah satu yang teraman. Jadi orang-orang katanya kalau tidur jalan malam cewek masih aman di sini. Masih aman di sini. Dan katanya yang negara yang lain ngikutin, karena kayak Jerman, Prancis sekarang ngeluarin 2 minggu yang lalu ngeluarin peraturan tentang imigran. Jadi kalau imigran gelap tuh dideportasi, dibalikin kayak yang banyak orang-orang Afrika gitu kan. HP ku makan nggak sayang? Nggak ada. Di mana? Jangan bohong. Di mana? Jadi gitu ya teman-teman. Dah. Ya ini odong-odongnya Ceko ya teman-teman. Murah ya. 300 kron. 300 kron itu berarti sekitar 20 euro. Lomba. Nah teman-teman, kita sekarang ada di Charles Bridge. Ini salah satu jembatan tua, ikonik dari Ceko. Jadi ini salah satu jembatan yang paling banyak dikunjungi di negara Republik Ceko ini, di mana di sini menjembatani sungai yang membedakan antara kota tua dan kota baru, teman-teman. Udah, itu aja. Ya teman-teman, ini ada pertunjukan khas musikal dari New Zealand, dari Cekoslovakia. Nanti kita lihat pertunjukannya seperti apa ya teman-teman. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya berada di kota Brno. Ini ada di Cekoslovakia atau Republik Ceko. Di sini adalah bagian selatan dari Republik Ceko dan kita akan menuju Vienna atau Austria sore ini. Jadi kan teman-teman, cerita sedikit ya tentang Republik Ceko ini. Dimana di sini banyak sekali katedral, gereja. Namun yang perlu diketahui, tingkat agama yang paling tinggi di sini bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Protestan, tapi orang yang tidak beragama atau ateis. Tapi peringkat kedua adalah Katolik. Tapi ya itu, mereka mengalami krisis dalam beragama dalam beberapa tahun ini, sehingga terjadi penurunan dalam jumlah Christianity atau jumlah orang Kristen sendiri. Gitu ya, nice info teman-teman. Sampai ketemu lagi. Ya teman-teman, kita naik coba. Ini sudah di Austria ini di Kota Vienna. Kita mau coba naik train atau MRT-nya di Vienna. Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Tapi sejauh ini udah saya coba beberapa stasiun ini, dan ini bagus sekali, bersih. Memang tidak semodern, mungkin tidak sebagus Singapura, tapi ini transportasinya menarik, bagus, bersih. Ya ini kita mau masuk jadi dia lumayan dalam ya teman-teman. Jadi underground. Namanya di sini adalah U-Bahn. Jadi ban itu sendiri adalah kereta, artinya di bahasa Jerman. Dan mungkin artinya ada underground. Jadi ini masuk ke dalam. Ini tinggi sekali ke atas. Nah ini MRT-nya teman-teman. Jadi bersih, bagus. Nanti kita lihat kondisinya di dalam ya. Tadi saya kelupaan video lagi. Nanti kita lihat. Ya, ini kita masuk ke dalam ya. Kita lihat. Bersih, bagus, cantik. Kita lihat kondisi di dalamnya ya. Saya saja senang, bagus kok. Walaupun tidak seperti layaknya kota-kota maju di Singapura ya, tapi ini udah lumayan modern lah. Tapi uniknya dia pencet sendiri nih. Tuh, ada pencetan sendiri. Tuh. Ini ada. Foto barang ya. Monggo. Orang disable ini. Untuk disable ini. Ya, ini kita duduk, udah tempat duduknya menyenangkan, cukup nyaman teman-teman semuanya. Ini ada orang motoin, ada
Ya, ya itu masih jauh, ini 8 station ya. Ada yang pipis nih. Ini lihat. Ya udah. Ya gini teman-teman. Kotor dibandingkan, sekali lagi perbandingan saya adalah Singapura, Jepang gitu ya, karena ini yang bagus kan. Kalau di sini kotor teman-teman. Lihat di belakang tuh ada grafiti, coret-coretan. Jadi menurut saya nggak, harusnya bisa lebih bagus, tapi tidak. Ya teman-teman, saya mau ajak teman-teman ke salah satu unit usaha saya yang saya kembangkan saat ini di Austria teman-teman. Ini mau saya sharing juga. Ini adalah unit usaha yang baru. Jadi ini dia. Ini saya jualan kebab di sini teman-teman. Jadi nggak bercanda ya. Jadi teman-teman, gitu deh teman-teman. Nanti kita lihat ya. Ya teman-teman, ini kita mau mampir di istana di Schönbrunn, itu di Austria, di Vienna. Ini adalah istana kerajaan di mana tinggalnya raja zaman dulu. Wow, udah ada bintang. Ini dia istana teman-teman, dan dia di sini kayaknya lagi ada pasar malam deh. Dia buat acara pasar malam untuk warganya. Ini memang ada pasar malam gini kok. Kita di sini aja deh fotonya. Kejauhan nih ya. Nih pasar malam. Iya, belum dibuka tanggal 15. Wah, itu pohon Natal gede banget ya. Silakan. Ya, ini adalah Schönbrunn. Yang Schönbrunn itu artinya adalah beautiful spring atau musim semi yang indah. Jadi ini adalah istana yang digunakan oleh raja zaman dulu, namun sekarang dijadikan objek wisata, teman-teman. Dan ini lagi ada taman yang untuk dibuat di Natal. Jadi ada taman bermain gitu yang dibuat di public place. Dan sebelah kiri ini adalah theater. Oke. Tapi kita nggak bisa masuk ya, nggak ada tiket. Ya teman-teman, di belakang saya ini adalah taman yang dimana taman tempat para raja berwisata tentunya di dalam lingkungan istananya. Namun saat ini karena musimnya musim gugur, jadi nggak terlalu hijau dan juga terlihat banyak pohon-pohon yang gundul seperti ini. Ini karena ini bulan November by the way, ini di November di 2025. Jadi saat ini adalah autumn atau musim gugur. Bisa kita lihat ini taman dan air mancur yang bisa terlihat sampai ujung sana. Jadi besar sekali nih tamannya. Tamannya besar, disertai dengan ada kebun anggur yang di sini di belakang saya ini anggur. Namun ya itu tidak ada buahnya ya. Ya menyenangkan ya teman-teman ya. Menyenangkan untuk dilihat, tapi kalau untuk tinggal di sini saya kira terisolir sekali. Gimana kehidupan zaman raja-raja zaman dulu ya. Nah ini bisa lihat nih, bapaknya udah capean nih, dari tadi motongin rumput nggak beres-beres, sampai bingung, udah ngerokok dulu lah katanya. Ini keadaan di dalam ya teman-teman. Nah lo ini dia. Nah ini kita tanya salah satu pengunjung di sini ya, apa respon dia terhadap istana sini. Gimana pengunjung? Iki lebokno Pak, ben ra berkeler ya Allah. Aku dipegang-pegang teman-teman. Pengunjung Kamu genit sih, ini mahal ya. Dipegang seorang aku mahal bayarannya. Kamu nggak kuat bayar. Nanya apa? Kamu jawab apa? Perutnya dikecilin. Ya gitu teman-teman, tanggapannya nggak jelas. Ini kita di bagian barat dari istananya ya teman-teman ya. Ya, ini kita mampir ke Museum Burgarten yang ada di Austria. Ya teman-teman, ini kita ada di mana? Kita ada di Vienna, di Museum Burgarten. Ini kan bagus kayak di luar negeri ya.
Saya mau cerita sesuatu. Sebentar ya. Nah teman-teman, di sini sisi kanan saya ini adalah gedung Opera House, yang dimana mempertunjukkan musik-musik klasik, termasuk, dan ini dari dulu ya, dari zamannya Mozart dan lain-lain. Jadi ini gedung bersejarah, namun sampai hari ini masih digunakan. Ya teman-teman, ini adalah hari terakhir saya di Austria, dan ini hari ini juga, ini di Vienna by the way. Ini kita mau kembali ke bandara, dan ini adalah salah satu katedral paling terkenal di sini, namanya Stephansplatz Cathedral. Jadi ini salah satu gereja terbesar, katedral terbesar di Eropa juga, dan tertua. Nah inilah dia Katedral Stephansplatz, teman-teman semuanya. Kita berada di daerah pada akhirnya, ayo. ya, oke. Ini lihatlah belanja-belanjaannya orang-orang bos-bos Batam ini. Nah, ini lihat ya, bisa ditandain ya ini. Apa?